Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisnayo Cahyani, NIM 18130310337 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 6B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran mikro yaitu LKM 1. Baik, langsung saja menuju slide selanjutnya. Nah, pokok bahasan pada video kali ini itu ada beberapa pokok bahasan, di antaranya ada konsep-konsep dalam pengajaran mikro, tujuan pengajaran mikro, manfaat pengajaran mikro, model pelaksanaan pengajaran mikro, serta diarahkan untuk membuat RPP satu pembelajaran kimia dalam satu kali pertemuan di kelas 12 SMA. Baik, langsung saja menuju slide selanjutnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita sebaiknya harus tahu terlebih dahulu apa itu sebenarnya pengajaran mikro. Pengajaran mikro atau bisa disebut dengan micro teaching itu dibagi menjadi dua kata, ada mikro dan teaching. Mikro berarti kecil dan teaching berarti mengajar. Untuk definisi secara umum, pengajaran mikro atau micro teaching merupakan suatu bentuk model praktek pelatihan mengajar atau suatu situasi pengajaran yang dilakukan dengan waktu dan jumlah siswa yang terbatas, di mana waktunya itu sekitar 5-20 menit dan jumlah siswanya kurang dari 10 siswa. Melalui pengajaran mikro sehingga nantinya calon pendidik diharapkan sungguh-sungguh mampu menguasai setiap komponen secara terpadu dalam situasi pembelajaran yang disederhanakan. Nah, langsung saja menuju pokok bahasan yang pertama. Pokok bahasan pertama mengenai konsep-konsep dalam pengajaran mikro. Nah, di sini terdapat 8 konsep dalam pengajaran mikro. Yang pertama yaitu pengajaran yang nyata di mana dilaksanakan dalam bentuk yang sebenarnya namun berkonsep mini. Kemudian selanjutnya itu ada pelatihan terpusat pada keterampilan dasar mengajar. Yang ketiga itu ada mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar siswa sebagai umpan balik terhadap kemampuan calon peserta didik. Calon pendidik. Yang keempat ada pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tertentu. Lalu yang kelima ada pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Yang keenam ada pengadaan low threat situation untuk memudahkan calon guru atau dosen mempelajari keterampilan mengajar. Yang ketujuh ada penyediaan low risk situation yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Dan yang terakhir itu ada penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Nah, pokok bahasan selanjutnya itu ada tujuan pengajaran mikro. Di sini tujuan pengajaran mikro itu dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar sebagai bekal praktik mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan dalam PPL. Selanjutnya untuk tujuan khusus itu ada 4. Yang pertama itu untuk membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terbatas. Yang kedua itu membentuk dan meningkatkan kompetensi dasar mengajar terpadu dan utuh. Yang ketiga itu membentuk kompetensi kepribadian, dan yang terakhir itu membentuk kompetensi sosial. Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat pengajaran mikro. Mengenai manfaat dari pengajaran mikro apabila dilaksanakan secara intensif akan memberikan manfaat bagi mahasiswa, di antaranya yaitu yang pertama, mahasiswa menjadi peka terhadap fenomena yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa menjadi lebih siap untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan refleksi diri atas kompetensinya dalam mengajar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa lebih mengenal dan memahami kompetensi guru sehingga mereka dapat berpenampilan sebagai guru. Nah, yang selanjutnya pokok bahasan mengenai model pelaksanaan pengajaran mikro. Yang pertama, itu ada pengenalan konsep keterampilan micro teaching, kemudian yang kedua itu pengajaran model keterampilan dasar mengajar,
Yang ketiga itu ada perencanaan dan persiapan latihan. Yang keempat itu ada praktek keterampilan dasar mengajar, di mana pada poin ketiga dan keempat ini tergolong ke dalam observasi. Kemudian yang kelima itu ada diskusi balikan atau feedback dari observer atau dosen pamong. Yang keenam itu ada perencanaan persiapan latihan ulang. Yang ketujuh itu ada praktek ulang. Yang kedelapan, yang terakhir itu ada diskusi balikan sama seperti poin kelima mengenai feedback dari observer atau dosen pamong. Nah, selanjutnya pada LKM 1 diarahkan untuk membuat RPP 1 pembelajaran kimia 1 kali pertemuan di kelas 12 SMA. Nah, langsung saja menuju video pembahasan terkait RPP yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pertama-tama yang kita lihat pada format pembuatan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat, itu terdapat judul yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, kemudian di bawahnya dilengkapi dengan identitas yang meliputi sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun ajaran, materi pokok, serta alokasi waktu. Untuk materi pokok yang saya angkat pada RPP yang saya buat ini adalah mengenai sifat koligatif dengan alokasi waktu itu selama 2 kali 45 menit. Baik, selanjutnya poin A yang ada pada RPP yaitu kompetensi inti atau KI. Untuk KI sendiri terdapat 4 buah KI, di mana setiap KI ini diambil dari silabus. KI ini sama persis dengan apa yang ada di silabus. Selanjutnya, poin B itu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, kompetensi dasar ini juga diambil dari silabus, di mana untuk materi ini terdapat 4 buah kompetensi dasar, yaitu 3.1, 3.2, 4.1, serta 4.2. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini menyesuaikan dengan kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar 3.1 hingga 3.2 itu memiliki IPK dari 3.1.1 hingga 3.2.4. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.1 dan 4.2 itu memiliki IPK dari 4.1.1 hingga 4.2.1. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada yang sama dengan IPK, ada juga yang tidak. Nah, di sini kebetulan saya tidak sama persis dengan IPK, di mana tujuan pembelajarannya ada 8 buah. Melalui model pembelajaran Discovery Learning, siswa diharapkan mampu mencapai ke-8 buah tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya, pada poin D itu ada materi pembelajaran. Nah, untuk jenis materi itu ada jenis materi faktual dan konseptual serta prosedural. Di sini faktual mengambil dari lingkungan sekitar yang ada di dekat kita, kemudian konseptual itu mengenai materi-materi yang akan kita bahas, dan prosedural itu mengenai bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang ada pada materi. Contohnya seperti cara menghitung penurunan tekanan uap larutan, seperti itu. Selanjutnya, mengenai poin E yaitu metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran itu ada pendekatannya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, dan metode yang digunakan seperti apa. Untuk materi ini saya menggunakan pendekatan scientific approach, di mana model pembelajarannya adalah discovery learning dan metode yang digunakan adalah melalui diskusi dan presentasi. Selanjutnya poin F pada RPP yaitu mengenai media pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini medianya itu berupa worksheet worksheet atau lembar kerja peserta didik atau LKS, PowerPoint, lalu alat bahannya itu saat pembelajaran di kelas itu menggunakan spidol, papan tulis, serta penghapus papan tulis. Selanjutnya, poin G pada RPP itu sumber belajar.
Di sini kami menggunakan sumber belajar yaitu buku kimia untuk SMA atau MA kelas 12. Kemudian sumber lain yang relevan itu seperti artikel, video, ataupun buku kimia lainnya. Selanjutnya, poin H yaitu mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, karena di sini yang diminta adalah kegiatan pembelajaran dalam satu kali pertemuan, di sini saya mengangkat pada pertemuan pertama, yaitu mengenai subbab mengenai penurunan tekanan uap yang dilaksanakan dengan alokasi waktu selama 2 kali 45 menit. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini ada penjabaran mengenai kegiatan guru pada pendahuluan, kemudian kegiatan pendahuluan untuk peserta didik, serta alokasi waktu pendahuluan yaitu selama 10 menit. Selanjutnya, ada kegiatan inti. Di sini alokasi kegiatan inti itu selama 60 menit dengan beberapa kegiatan diantaranya yaitu pemberi rangsangan atau stimulation. Di sini siswa akan mengamati, lalu ada problem statement atau identifikasi masalah. Di sini siswa akan bertanya, kemudian ada data collection atau pengumpulan data. Di sini kegiatan siswa itu akan mengumpulkan informasi. Selanjutnya ada data processing atau pengolahan data. Siswa akan mengasosiasi apa yang telah diperoleh. Kemudian ada verification atau pembuktian, di mana siswa akan mengomunikasikan apa yang didapatkan. Dan selanjutnya itu ada generalization atau menarik kesimpulan. Nah, di sini juga siswa akan mengkomunikasikan mengenai kesimpulan yang mereka dapat tarik dari rumusan masalah yang berada di LKS. Selanjutnya ada kegiatan penutup dengan alokasi 20 menit dengan penjabaran kegiatan dari guru seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan, serta kegiatan pada siswa seperti pada Word yang saya tampilkan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai teknik penilaian. Nah, di sini teknik penilaiannya ada beberapa teknik penilaian. Yang pertama, aspek yang dinilai dari sikap spiritual, sosial, kemudian ada pengetahuan serta keterampilan. Di sini juga ada teknik penilaian yang berbeda-beda serta bentuk instrumen yang berbeda-beda. Nah, di sini dilengkapi dengan tanda tangan pembuat RPP serta mengetahuinya guru mata pelajaran. Jika nanti sudah menjadi guru, bisa mengetahuinya adalah kepala sekolah. Selanjutnya, itu ada lampiran-lampiran. Lampiran pertama itu mengenai lembar penilaian sikap spiritual. Di sini pedoman penilaian dirinya dilengkapi dengan identitas seperti nama, nomor absen kelas, serta beberapa pertanyaan, skor, dan bagaimana cara menghitung skor akhirnya. Itu sama dengan jumlah skor yang didapatkan dibagi dengan jumlah skor total dikali dengan 100%. Kemudian keterangannya di sini ada sangat yakin, yakin, kurang yakin, dan tidak yakin. Ini dipergunakan untuk siswa menjawab dengan skor rentangnya dari 4 sampai dengan 1. Kemudian predikatnya juga rentangannya 4 sampai dengan 1 dengan predikat sangat baik itu A, baik itu B, cukup itu C, dan kurang itu D. Nah, selanjutnya lampiran kedua yaitu mengenai lembar penilaian sikap sosial. Di sini disajikan jurnal penilaian sikap sosial yang dilengkapi dengan identitas yaitu berupa kelas, mata pelajaran, semester, serta hari atau tanggal. Nah, di sini aspek yang dinilai itu berupa rasa ingin tahu, kritis, kerjasama, serta santun. Nah, tidak lupa pada tabel dilengkapi dengan nama siswa, karena di sini nama siswa terletak pada tabel, jadi seluruh nama siswa itu dicantumkan pada tabel di sini, lain dengan identitas yang terdapat pada jurnal atau pedoman penilaian sikap spiritual. Untuk rubriknya itu ada kriteria dan skor. Skornya sama, rentangnya 4 sampai dengan 1, di mana deskripsi kriterianya itu menyesuaikan seperti aspek yang dinilai pada rasa ingin tahu itu memperhatikan penjelasan guru, mengumpulkan sumber informasi dari buku ajar lain yang relevan, mengajukan pertanyaan kepada teman dan guru.
Untuk kriteria dan skornya itu, untuk skor 4 itu memenuhi 3 kriteria, skor 3 itu memenuhi 2 kriteria, skor 2 memenuhi 1 kriteria, dan skor 1 itu tidak memenuhi kriteria. Begitu juga untuk aspek yang dinilai pada sikap kritis. Itu ada deskripsinya seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan, dengan kriteria dan skor yang sama seperti poin sebelumnya. Lalu selanjutnya ada aspek yang dinilai itu berupa kerjasama dengan deskripsi kriterianya itu seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan, dan skor dan penilaiannya itu juga sama. Dan terakhir begitu juga pada aspek yang dinilai yaitu kesantunan. Untuk deskripsinya seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan, dan skor dan kriterianya itu sama seperti poin sebelumnya. Untuk total skornya juga perhitungannya hampir sama, jumlah skor yang diperoleh itu dibagi dengan jumlah skor total dikali 100%. Untuk keterangannya sama, ada yakin, sangat yakin, baik. Untuk predikatnya itu ada sangat baik, baik, cukup, hingga kurang. Nah, mohon maaf, lampiran yang ketiga maksud saya itu lembar mengenai penilaian pengetahuan. Nah, di sini disajikan kuis pertemuan pertama mengenai penurunan tekanan uap. Disajikan dua buah soal dengan rubrik soal seperti yang tertera pada Word yang saya tampilkan. Di sana terdapat jawaban serta total skor. Pada soal nomor 1 itu sebesar 20 poin, kemudian soal nomor 2 itu sebesar 30 poin. Nah, untuk soal nomor 2 ini, jika ia berhasil menjawab mengenai perhitungan mol glukosa itu mendapat 10 poin, mengenai mol air itu mendapat 10 poin, dan mengenai tekanan uap larutan itu 10 poin. Untuk total akhir nilainya juga sama, itu dimana nilai itu sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Selanjutnya lampiran keempat. Lampiran keempat itu mengenai penilaian diskusi dan praktikum dalam ranah keterampilan diskusi. Pedoman penilaian diskusi peserta didik itu meliputi tabel seperti berikut, di mana perilaku yang diamati pada proses pembelajaran itu ada ketepatan menjawab pertanyaan, ketepatan membuat kesimpulan, kemampuan menyampaikan pendapat, serta kemampuan mengkomunikasikan. Lalu untuk rubrik penilaiannya hampir sama pada rubrik penilaian sikap, ada 4 skor dengan kriteria masing-masing. Nah, untuk nilai akhirnya juga sama, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100 dengan keterangan dari sangat baik hingga kurang. Nah, sekian pembahasan pemaparan mengenai RPP yang sudah saya buat. Selanjutnya, saya kembalikan menuju penampilan slide. Nah, sekian pembahasan mengenai tugas LKM 1 pembelajaran mikro. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan terima kasih.